bab 2 ya. Tadi bab 1 fungsi bernilai vektor ya. Jadi ini adalah materi kita yang kedua, yaitu fungsi bernilai vektor. Oke. Nah, sedikit saya baca ya tentang fungsi bernilai vektor. Di sini apa definisinya? Nah, fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor biasanya disebut ya adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah asalnya berupa vektor. Paham ya? Jadi jadi ada daerah asalnya itu berupa bilangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi daerah asalnya itu berupa bilangan real ya, kemudian daerah hasilnya itu berupa bilangan vektor, berupa vektor hasilnya. Nah, ini contoh ya, fungsi vektor 2 dimensi. Misalkan kita punya fungsi RT sama dengan FT, GT. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi FTI ditambah dengan GTJ. Itu ya. Kemudian ada fungsi vektor 3 dimensi. Nah, tinggal komponennya ada 3 ya. Jadi ini dan ini ya. Itu komponennya. Dengan T di sini anggota bilangan real ya. Bilangan real. Nah, kira-kira gimana sih Pak contohnya? Nah, di sini saya punya contoh untuk menyelesaikan masalah fungsi vektor. Nah, misalkan saya punya fungsi seperti ini. Contoh, saya kasihkan contohnya ya. Contoh. Nah, saya punya contoh seperti ini. Diketahui fungsi vektor, misalnya. Diketahui fungsi vektor RT misalnya ya. Ini sama dengan, nah jadi misalkan saya di 3 komponen, misalnya di sini ada T kuadrat, kemudian ada T plus 3, kemudian ada T saja misalnya 2T aja. Kemudian ditanya tentukan nilai vektor. Nah, tentukan nilai vektor RT. Nah, jika nilai T sama dengan 2. Contohnya seperti itu ya. Nah, gimana cara jawabnya? Ini cukup sederhana ya. Coba kita jawab. Nah, ini untuk memperjelas teori dari yang sini ya. Teori dari ini ya. Saya akan menjelas contoh dari teori yang ini ya. Dan di sini saya ambil kasus yang 3 dimensi tadi ya. Bukan yang 2 dimensi untuk contohnya. Contohnya saya kasih yang 3 dimensi. Nah, kita jawab ya. Nah, di sini pelan-pelan saja, mungkin pelan-pelan ya. Apa yang diketahui misalnya? Yang diketahui di situ, nah, diketahui RT, jelek tulisannya. Diketahui RT sama dengan, nah, T kuadrat
T plus 3 ditambah dengan 2T. Nah, ditanya RT sama dengan 2 ya, saat T nya sama dengan 2, itu yang ditanya. Paham sampai sini? Paham soalnya ya? Oke ya, kita Paham, Pak. ya, kita jawab ya. Jadi kita lanjutkan, R sama dengan R saat T sama dengan 2, itu berarti, nah tinggal kita ganti aja, T-nya itu sama dengan angka 2 semuanya. Berarti 2 pangkat 2, 2 ditambah 3, kemudian 2 dikali dengan 3. Nah, jadi hasilnya sama dengan 4,5,6 ya. Nah, paham ya? Cukup sederhana, sampai sini udah selesai. Nah, jadi ini yang dimaksud tadi ya. Kita memetakan konstanta atau bilangan real ke sebuah vektor. Nah, itu definisi dari fungsi vektor tadi kan. Nah, ini kita memetakan angka 2. Kita memetakan angka 2, T tadi sama dengan 2, ke nilai vektornya yaitu 4, 5, dan 6. Nah, jadi ini ya. Jadi ini maksudnya gambar yang saya arsir di atas tadi, yang saya gambarkan di atas. Jadi daerah asalnya itu 2, kemudian daerah hasilnya adalah 4, 5, dan 6. Ini adalah bilangan real, dan ini adalah vektor. Jadi seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, di sini kita punya limit. Limit udah dipelajari juga waktu di kalkulus. Nah, ingat ya, sifat-sifat dari limit. Nah, jadi kalian harus paham ya. Ntar keluar misalnya sifat-sifat dari limit yang sin T per T itu berapa nilainya, itu ada sifatnya. Jadi buka-buka lagi ya catatan kalkulusnya yang kemarin diberikan sama dosennya. Jadi sifat-sifat dari limit jangan sampai dilupakan. Nah, sedikit saya baca tentang teori tentang limitnya di sini. Limit dari suatu fungsi vektor R didefinisikan dengan cara mengambil limit dari fungsi komponennya. Nah, jika kita punya RT seperti ini, jika punya RT kemudian fungsinya ada 2 seperti ini ya, ada 2 komponen fungsinya, ada fungsi ft dan fungsi gt. Nah, kemudian komponen itu bisa dijabarkan menjadi 2 ya, jadi fti ditambah dengan gtj ya. Nah, maka tinggal kita tambahkan aja limit di depannya ya, limit rt dengan t menuju a sama dengan limit ft t menuju a, limit gt dengan t menuju a itu sama dengan limit fti dengan t menuju a ditambah dengan limit gtj dengan t menuju a, sama ya, tinggal ditambahkan limit-limit di depannya ya. Nah, begitu juga dengan yang 3 komponen vektornya ya, tinggal ada fti, kemudian ada gtj, kemudian ada htk ya, ada 3 komponennya. Nah, saya berikan contoh, gimana sih contoh yang limitnya, saya kasihkan contoh. Nah, di sini ada contoh diketahui fungsi vektor. Oke. Saya tulis saja. Diketahui. Diketahui fungsi vektor RT. Nah,
Mungkin FT juga bisa ya, terserah di sini tergantung kesepakatannya, tapi kita di sini memilih FT ya. Sama dengan sama dengan 1 plus nggak ada space. Oke. Kelihatan tulisannya ya? Ingat ya, ini adalah vektornya, jadi ada topinya ya, I dan J nya ada topi. Tentukan limit, tentukan limit dari tentukan limit dari RT, misalnya seperti itu ya. Mungkin limit dari RT ya, tentukan limit dari RT. Nah, dengan T nya menuju 0. Itu pertanyaannya. Paham ya? Nah, gimana cara jawabnya? Ya tinggal kita lihat tadi teoremanya yang dikasih ya. Nah, jika tinggal kita jabarkan ini kan. Nah, tinggal kita taruh limit aja di depannya. RT ada limitnya, maka sama dengan di sampingnya juga harus punya limitnya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita jabarkan saja secara langsung. Tinggal kalian tambah aja diketahui apa ya. Tapi saya pengen jawabnya saja langsung ya, nggak apa-apa. Oke, kita jawab. Nah, kita punya RT sama dengan apa? RT sama dengan 1 ditambah T kuadrat vektor I ya, ditambah dengan sin T per T, kemudian ada J nya. Nah, ini kita tambahkan limit di depannya, karena ditanya limit RT dengan T nya menuju 0. Tinggal teman-teman tambahkan limit di depannya, limit RT dengan T menuju 0. Nah, sama dengan, nah ini juga harus ditambahkan limit ya, limit 1. Ini fungsi ini adalah fungsi FT dan ini adalah fungsi GT. Jadi seperti itu ya. Tinggal kita jabarkan aja secara langsung. Fungsi FT adalah 1 plus T kuadrat, kemudian fungsi GT nya adalah sin T per T gitu ya. T menuju ke 0 ya. Kemudian ada limit ditambah dengan limit sin T per T dengan T menuju 0. Ini adalah vektor C. Ini I. Nah, komponennya. Nah, gimana sih caranya kalau limit? Nah, kalau linear seperti ini tidak ada sifat ininya ya, tidak ada sifat yang perlu ditelaah. Kalau ini tinggal kita substitusikan saja nilai 0 kalau berbentuk linear seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan, berarti 1 plus 0 kuadrat. Sini ada I. Kemudian ditambah dengan, nah ini yang perlu pemahaman, ini perlu ditelaah, sin T per T. Ini ada sifat dari limit ya.
Ingat kalau sin T per T itu nilainya sama dengan 1 ya. Coba dicek lagi catatan ininya, kalkulusnya, sifat-sifat dari limit. Makanya ini sangat penting ya. Kalian udah lulus kalkulusnya, jadi hal-hal seperti ini udah paham ya. Sin T per T itu berdasarkan sifat dari limit itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi itu 1 kali J ya. Nah, jadi hasilnya ini sama dengan, nah ini 1 ditambah 0 berarti 0 ya. Berarti jawabannya I ditambah dengan J ya. Ini jawabannya ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Paham ya? Nah, saya lanjutkan ke turunan. Nah, kalau turunan sama ya semuanya ya. Kalau tadi limit, di depannya ada limit, berarti yang sama dengannya juga di depan sama dengannya, di depan positifnya ada limit juga, di belakang positifnya juga ada limit, harus ditaruh dengan limitnya. Begitu juga dengan turunan ya. Nah, turunan juga ada turunannya ya. Ini kan fungsi awalnya kita nih. Ini fungsi awalnya kita seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mencari turunannya, berarti kan R kuadrat T, nah berarti sama dengan F aksen T I ditambah dengan G T, G aksen T J. Nah, itu ya. Nah, ini kita dapatkan ini nih. Nah, yang saya hapus ini sama ya, tinggal kita taruh aksen-aksennya sama dengan limit tadi. Paham? Nah, kita untuk lebih memahami tentang fungsi turunannya dalam vektor, nah saya akan berikan contoh lagi, contoh yang ketiga ya. Contoh lagi ya. Nah, contoh, tentukan nilai R aksen ya. Biar cepat, tentukan turunan. Oke. Tentukan turunan dari kucing. Tentukan turunan dari R gimana? RT ya. Turunan dari RT di mana fungsi RT-nya itu sama dengan berapa bagusnya nih? Sama dengan misalnya, mudah-mudahan kalian masih ingat turunan ya. 1 ditambah dengan 2T kuadrat I, nah, ditambah dengan misalkan misalkan ini aja, misalkan 2 sin 2T J, misalnya seperti ini ya. Nah, kita menentukan turunan dari vektor ini. Nah, sederhana aja ya, langsung kita jawab. Kucing jawab. Nah, kita kan punya RT. Nah, RT sama dengan 1 ditambah 2T kuadrat I ditambah dengan sin 2T J ya. Nah, kita punya seperti ini. Yang ditanyakan adalah R aksennya. Nah,
Berarti setiap dua komponen ini kita turunkan juga. Nah, turunan dari 1 ditambah 2T kuadrat, ada yang tahu? 4T, 4T, Pak. 4T 4T saja ya. Yang lain paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Turunan dari 1 itu kan 0 ya, turunan dari konstanta. Nah, jadi di sini benar kata temannya, berarti 4T. Kemudian di sini I. Nah, ditambah dengan sin 2T apa turunannya? Ini turunan rantai. Masih ingat turunan rantai? Diajar nggak turunan rantai? Nah, turunan rantai berarti kalau kayak gini kan 2 sin T, berarti kita turunkan 2T nya dulu. 2T nya berarti 2 ya. Kemudian kita turun sin T nya. Sin itu turun ke negatif cos ya. Berarti di sini bukan positif karena sin itu turun ke negatif cos. Sin turun ke cos ya, benar ya? Benar. Berarti sin 2 sin T ya. Nah, 2 sin T J. Nah, ini jawabannya. Ingat, sin itu turun ke ya. Sin itu turun ke, saya lupa taruh dulunya. Sin itu turun ke cos, sorry. Sin itu turun ke cos ya. Jangan lupa tangga turunan ya, tangga turunan dan integral. Ini sin itu ingat A B C D nya, abjad awalnya sin itu lebih tinggi, lebih banyak nilainya, berarti di atas daripada cos. Nah, jadi sin turun ke cos itu kan benar positif. Sin naik ke cos itu akan negatif. Itu cos naik ke sin. Naik itu berarti itu integralnya, berarti positif. Berarti kalau kebalikan dari ini, misalkan turunan dari sin apa? Turunan dari cos. Turunan dari cos kan nggak ada, berarti negatif sin. Itu logikanya ya. Nah, kan di cos itu nggak ada turunan di bawahnya, berarti negatif sin turunannya. Mungkin sin itu integral dari sin apa? Berarti naik, berarti negatif cos. Itu ya, itu pemikiran kita waktu SMA dulu ya, kita diajarin seperti ini sama guru kita waktu SMA. Jadi saya sudah hafal mati caranya ini, jadi jangan sampai lupa ini. Misalnya cos naik apa? Cos integralnya apa? Berarti positif sin. Sin integralnya apa? Karena nggak ada kan cos di atas, karena di bawah berarti negatif cos seperti itu. Jadi ini ya. Jadi ini harus kalian pahami. Nah, jadi ini ya. Nah, ini adalah aturan rantai. Kalian harus pelajari lagi aturan rantai, takut besok saya kasih soal turunan menggunakan aturan rantai lagi. Nah, jadi kalian harus kuasai ya. Berarti duanya pindah ke depan, kemudian cos 2T nya tetap ya. Nah, jadi ini adalah turunan dari RT 1 ditambah 2T kuadrat I ditambah dengan sin 2T J ya. Jadi ini adalah turunannya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini saya punya integral. Nah, integral ya. Ingat integral kemarin kebalikan, bisa dikatakan kebalikan dari turunan ya. Integral tentu dari suatu fungsi vektor R didefinisikan sebagai berikut. Nah, jika RT sama dengan FT, GT sama dengan FTI sama dengan GTJ,
maka integralnya adalah, nah tinggal kalian tambahkan aja integral ya di depan setiap komponen-komponennya, baik dari komponen I-nya dan komponen J-nya ya. Paham ya? Sama tadi seperti turunan, sama tadi seperti limit. Nah, tinggal saya kasih contohnya ya biar kita paham maksudnya. Contoh. Ada enggak contoh di sini? Oke, contoh. Tentukan integral dari RT sama dengan berapa ya? Yang lebih rumit mungkin 2 ditambah dengan 3 T kuadrat dibagi dengan bukan dibagi, nggak usah dibagi, panjang. Ingat ya, kalau ada dibagi kalian harus bisa menguasai integral U per Pi ya. Rumus U per Pi itu jangan sampai lupa. U aksen dikalikan dengan Pi dikurangi dengan U dikalikan dengan U dikalikan dengan Pi dikalikan dengan U aksen kemudian dibagi dengan Pi kuadrat seperti itu ya. Itu jangan sampai lupa rumus dasarnya. Kalau perkalian dari integral juga berbeda lagi ya, tetap pakai U aksen kali P aksen terus ditambah, nah kemudian P aksen kali U, nah itu rumusnya ya. Misalkan saya punya, mungkin saya ganti dengan sin aja di sini, sin T ya, kemudian J. Saya 2 komponen aja saya contohkan ya. Dengan batas atas, saya punya batas atasnya. Batas atas sama dengan 2 misalnya, dan batas bawah sama dengan 0 misalkan. Paham ya? Nah, kita disuruh mencari integral ini dari fungsi vektor ini, di mana kita punya batas atasnya sama dengan 2 dan batas bawahnya sama dengan 0. Nah, biar lebih paham, mari kita jawab bareng. Nah, diketahui RT ini sama dengan 2 plus 3 T kuadrat. Di sini vektor I, di sini komponen yang ke I ya. Nah, ditambah dengan sin T, ini J ya. Nah, dia menentukan integralnya. Kita ditanya berapa integralnya dengan batas atasnya, berarti B-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 0 ya. Nah, tinggal kita tambahkan aja integral di depannya. Nah, integral RT. Nah, batas atasnya berarti di sini 0, batas bawahnya ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Seperti itu ya. Sama dengan, nah batas atasnya integralnya jangan lupa ditaruh juga 0, 2 batas atasnya, kemudian tulis komponennya 2 ditambah dengan 3T kuadrat. Nah, ditambah dengan integral apa yang ketinggalan? Saya ketinggalan dx nya ya, jangan lupa dx. Nah, ditambah dengan integral 0,2 sin, sinnya di situ sin T, jangan lupa sin T J. Nah, ada dx juga.
Bukan dx ya. Harusnya apa? Karena kita bukan pakai variabel x, maka tidak boleh dx, harusnya dt ya. Tergantung variabel yang kita pakai. Nah, ini dt ya. Paham ya? Nah, karena di sini kita menggunakan variabelnya bukan x, tetapi t, maka di sini harus dt. Nah, sama dengan yang di rumusnya ya. Nah, ini belum selesai ya. Kira-kira sampai langkah sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini udah sama ya. Nah, tinggal kita integralkan depannya, kemudian yang setelah sama dengannya juga kita integralkan. Ini udah sama ya. Ini udah sama. Kalau 3 komponen ya tinggal kalian jabarkan lagi menjadi 3 komponen, ditambah lagi ya. Sama dengan. Bantu saya, integral dari 2 plus 3t kuadrat itu apa? Integral dari 2. Integral dari 2. Ada yang bisa jawab? Mbak Yana. Integral dari 2. Mbak Yana masih sama saya kah? Fitri Hidayah, integral dari 2 berapa? Halo. Fitri, 2T, Pak. 2T ya. Oke, terima kasih. 2T. Kemudian integral dari 3T pangkat 2. Andrian mungkin. Andrian adakah? Iya, Pak. Integral dari 3t kuadrat berapa, Andrian? Jangan sampai nggak tahu ya. Kalian harus buka lagi ya, karena ini syaratnya adalah mata kuliah kalkulus. Jadi nggak mungkin ya saya bahas lagi tentang integral lagi seperti di kalkulus kemarin ya. Karena materi dari matematika optimasi takut tidak terkejar ya. Jadi kalian harus belajar mandiri lagi tentang kalkulusnya kalau emang kalian lupa ya. Nah, ingat ya, rumus dari integral itu seperti ini ya. Saya bikin aja rumus turunan dulu. Nah, terus misalkan kita punya ft-nya seperti ini. Saya bahas tentang turunan dulu sebelum ke integral. Kita punya a t pangkat n. Nah, berapa sih turunannya ini? F aksen dari t. Nah, jadi turunan dari ini n kali a dikalikan dengan t pangkat n min 1. Ini rumus dari turunan. Bisa dicek di catatan kalian. Nah, bagaimana dengan integralnya? Misalkan saya punya ft juga sama dengan a pangkat t pangkat n, a kali t pangkat n. Maka integral dari ft, nah ini sama dengan a dibagi dengan n plus 1. N ini pangkatnya tadi ya. Kemudian t pangkat n plus 1 ditambah dengan sembarang konstanta.
Ini adalah rumus untuk integralnya. Ini saya coba ingat-ingatkan lagi ya. Jangan sampai lupa. Ini udah di luar kepala harusnya, karena semuanya udah lulus pastinya mata kuliah kalkulusnya ya. Nah, jadi kalau kayak gini rumusnya. Nah, yang 2T konstanta dari integral dari konstanta, tinggal tambahkan variabelnya di belakangnya. Kalau turunan tetapi ada variabel di belakangnya, maka kita kenakan rumus yang barusan saya tulis untuk integralnya. Paham ya? Nah, kalau kita pakai rumus yang itu, suara saya kedengaran ya? Di sini hujan. Masih kedengaran suara saya? Kedengar Pak. Terdengar, Pak. Iya ya, kita lanjut ya. Nah, ingat ya, kita lanjut ke 3T kuadrat. Kita lanjut ke 3T kuadrat ini. Maka rumus yang kita pakai adalah yang ini. Kalau tidak ada batas atas, batas bawah, berarti tinggal ini aja ya, tambahkan C. Tetapi ini karena ada batas bawah, batas atas, batas bawah, maka kita substitusikan nilai itu setelah diintegralkan. Nah, kita lanjut. Saya mau sederhana aja, saya mau pakai rumus ini. Saya mau pelan-pelan maksud saya. Berarti tiganya A ya. Nah, ini udah saya tulis. Ini ya. Ini udah saya tulis, kemudian dibagi dengan, di sini ada n plus 1. N-nya di kita itu kan 2 ya. N-nya di kita 2, berarti 2 plus 1. Saya pelan-pelan sekali nih, biar kalian ingat integralnya. Kemudian ada T. Nah, di sini ada N, berarti 2 plus 1. Nah, kemudian taruh batas atas dan batas bawahnya, itu 0 dan 2. Ditambah. Nah, coba saya mau selesaikan komponen yang satunya dulu dah, sebelum kita ke komponen 2. Nah, berarti kita masukin di sini ya. Nah, ingat kita harus substitusikan dengan batas atasnya duluan, berarti 2 kali 2. Sekarang kita rubah ya. Rubah T yang ini, rubah T ini dengan angka 2, dengan batas atasnya. 2 kali 2, kemudian 3/3. 3/3 itu kan 1 ya. Ini kan 2 ditambah 1, berarti 3/3. Hasilnya 1 ya. Berarti 1 kali T, berarti saya taruh T-nya saja ya. Nah, T pangkat 3. Ini kan jawabannya seperti ini. Atau saya pelan-pelan aja. Saya pelan-pelankan lagi. Saya pelan-pelankan lagi, berarti di sini 2T 2T ditambah, nah, ditambah T pangkat 3 ya. Nah, 2 dan 0. Jadi ini udah pelan-pelan sekali. Jadi turunan, jadi integral dari 3T kuadrat adalah T pangkat 3 ya. Jadi itu. Integral dari 3T kuadrat adalah T pangkat 3. Jadi tinggal kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawahnya. Berarti di sini 2 kali 2 ditambah dengan 2 pangkat 3. Nah, ini udah 1. Ini baru batas atasnya saja. Kemudian batas bawahnya 2 kali 0 ditambah dengan 0 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 2 ditambah 8 berarti 4 ditambah 8 ya. 2 kali 2 itu kan 2 kali 2 itu kan 4. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti 12 ya. Ditambah dengan 0. Ini kan 0 ya. Dikurangi dengan 0. Dikurangi dengan 0. Nah, 2 kali 0, 0 ditambahkan dengan 0 pangkat 3, 0 ya.
berarti 12. Baru komponen 1 yang kita selesaikan. Nah, setelah itu komponen yang kedua. Komponen yang kedua berarti sin T. Ingat sin itu naik ke, ingat tangganya tadi, jangan lupa tangganya. Sin integral dari sin T berarti min cos. Ingat ya, cos itu kan berada di bawah sin. Berarti kalau integralnya berarti negatifnya. Berarti di sini negatif cos T. Ini saya lupa taruh i-nya ya. Ini i, jangan lupa. Ini ada i. Ini ada i. Ini ada i-nya ya. Nah, kemudian cos T ya. Tetap batasnya 0 sama 2. Ini J. Nah, ini dikurang ya. Tinggal kalian cari aja di sini, tinggal dikalkulatorin cos 2. Nah, itu cos ya. Cos 2 itu berapa nilainya? Ditambah dengan cos 0. Dikurangi ya. Ingat batas atas dan batas bawah. Batas atas dikurangi batas bawah. Jangan lupa J-nya. Nah, ini ditambah tadi, ini udah selesai ya. Ini I. Oh, nggak boleh ditambah karena tandanya kurang ya. Tergantung tandanya ya. Karena sin itu integralnya dari min, jadi min cos ya. Nah, coba dikalkulatorkan cos 2 itu berapa? Berapa cos 2? Coba bantu saya kalkulatorin. Minus 0,42. Minus 0,42. Nih ya. Kalau cos 0-nya berapa? Cos 0 itu 1 ya. Dikurangi dengan 1. Ya. Ini J ya. Saya giniin aja deh. Nah, biar kalian jelas ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, coba itu dijumlahkan. Berarti negatif 0,42 dikurangi 1 itu berapa dapatnya? Negatif 0,42 dikurangi 1 berarti negatif 1, berapa? Berarti negatif 1,42. ya, negatif 1,42 ya. Ini C. Nah, jadi positif, negatif ketemu negatif, positif ya. Positif 1,42. Nah, inilah jawaban kita udah selesai sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, kita diskusi. Gampang ya, nggak susah. Makanya ini kalian harus bisa menguasai itu ya, kalkulusnya kalian harus bisa kalian kuasai.